Bagi saya, sesuatu yang ditutupin, yang mana itu seharusnya tidak ditutupin, karena ini menyangkut kepentingan publik, tapi kemudian itu ditutupin, ini bagi saya adalah tanda tanya besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Salid Al-Walid. Saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam, kita menunggu hasil atau keputusan akhir dari Pak Zaini Mustafa melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan dalam persidangan investasi batubara, teman-teman. Dan semoga saja Yusuf Mansur dan kawan-kawannya ini dikalahkan oleh Pak Zaini Mustafa di persidangan, karena sudah jelas alasan-alasan dari Pak Zaini Mustafa tersebut menuntut. Ditambah lagi ini di luar batubara ya, tapi maksud saya ini adalah faktor-faktor pendukung bagi saya, di mana ini membuktikan bahwa pihak Yusuf Mansur ini adalah orang yang sudah merugikan atau tidak sesuai apa yang mereka dulu presentasikan di depan jamaah dengan kemudian fakta yang terjadi hari ini. Contoh yang paling sederhana itu adalah Bapak Suwarto, Ibu Tugi, terus Ibu Surati, terus masih banyak yang lain, teman-teman. Masih banyak lagi yang lain yang saya tidak mungkin sebutkan satu persatu, teman-teman. Yang jelas teman-teman sudah melihat sendiri di setiap konten yang kita upload. Baik, dalam video kali ini adalah video Pak Darso yang menelusuri sebuah sekolah SD di Cimanggis. Ini diupload per hari ini sekitar 2 jam yang lalu semenjak video ini saya buat, teman-teman. Ada nomor Darso Arif di sini, WA 082112445022. Silakan teman-teman hubungi bagi yang ingin diwawancarai terkait permasalahan dengan Yusuf Mansur ataupun permasalahan kemanusiaan yang lain, teman-teman. SD Daku di Cimanggis menempati bangunan yang menurut informasi hasil wakaf dari seseorang dermawan di Depok. Sayang, bangunan yang luas dan lengkap itu tidak maksimal digunakan dan terkesan mubazir. Sekolahnya pun belum kantongin izin operasional dari Pemda Depok. Kurang lebih durasi video Pak Darso ini 18 menit. Di situ digabungkan juga dengan beberapa video pendukung. Yang mana di sini saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Darso ini adalah sesuatu yang menarik, di mana dari upaya Pak Darso untuk mewawancarai narasumber-narasumber yang terkait dengan SD Daku di Cimanggis ini, kesannya mereka seolah-olah sudah di briefing untuk bersifat tertutup ya. Dan ini kembali lagi bagi saya menimbulkan satu kecurigaan. Kenapa begitu, teman-teman? Bagi saya sesuatu yang ditutupin, yang mana itu seharusnya tidak ditutupin, karena ini menyangkut kepentingan publik, tapi kemudian itu ditutupin, ini bagi saya adalah tanda tanya besar. Kenapa harus ditutupin? Kenapa tidak transparan? Padahal ini juga adalah sebuah wakaf gitu, yang mana ini orang harus tahu gitu. Wakaf ini diperuntukkan untuk siapa, kemudian selama ini kegunaan untuk siapa, dan banyak lagi gitu. Ketika ini kemudian ditutupi atau ada upaya untuk tidak menjelaskan secara rinci, secara transparan, bagi saya ini adalah ada sesuatu hal yang justru perlu kita ketahui di dalamnya. Ada sesuatu hal yang tidak benar di dalamnya. Ini adalah asumsi ya, bukan tuduhan. Tentu semua orang boleh berasumsi dong, ketika sesuatu hal yang menurut saya itu seharusnya publik dipublikasikan karena ini menyangkut kepentingan umum, tapi kemudian itu ditutupi dengan segala hal, diwawancarai tidak mau, di videoin tidak mau, banyak hal. Ini menimbulkan satu kecurigaan bagi saya, teman-teman. Baik, kita simak video Pak Darso Arif berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Darso Arif Bakwa di Toibo TV pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, penghujung bulan Juli tahun 2023. Kita rehat sejenak dari memberitakan soal kasus-kasusnya Jam'an Nur Khotif Mansur. Kali ini kita berbicara soal lain, namun masih bersinggungan dengan Jam'an Nur Khotif Mansur. Saudara-saudara, bermula dari rencana saya mencari sekolah Islam berasrama untuk memasukkan beberapa anak usia SD dari NTT
seorang kawan yang tinggal di Depok kemudian menginformasikan kepada saya bahwa di belakang Universitas Gunadarma Cimanggis Depok ada sebuah SD yang mungkin saja sesuai dengan apa yang saya rencanakan itu. Setelah saya mengantongi alamat sekolah yang dimaksud, yakni di Jalan Lembah Pasir RT 01 RW 12 Pasir Gunung Selatan, Cimanggis Depok, ternyata sekolah yang dimaksud, saya langsung meyakini bahwa sekolah tersebut adalah miliknya Jam'an karena namanya adalah Daku School Cimanggis. Sebelum mendatangi alamat SD Daku tersebut, saya terlebih dahulu mendatangi bagian pengawas SD Dinas Pendidikan Kota Madya Depok pada tanggal 23 Juni 2023. Di sana saya bertemu dengan Pak Wagiran namanya dan beberapa ibu di ruangan itu. Oleh beliau di sana saya mendapat informasi bahwa SD Daku tersebut memang milik yayasannya Jam'an. Tapi SD itu sepertinya sudah lama tidak mendapat perhatian yang maksimal dari Jam'an dan yayasannya. SD itu rupanya belum mendapat izin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Madya Depok. Itu karena beberapa syarat beberapa syarat administrasi, diantaranya IMB belum dikantongi oleh SD ini. Dari Dinas Pendidikan Kota Depok juga saya mendapat informasi bahwa sekolah SD Daku itu baru memiliki 3 kelas 1 sampai kelas 3 itu pada bulan Juni ya. Nah, sudah pada Juli lalu kan ada penerimaan murid baru lagi. Jadi mungkin hari ini sudah 4 kelas. Saya belum konfirmasi lagi. Dinas Pendidikan juga menginformasikan kepada saya bahwa di sana hanya ada 1 guru yang menempati atau tinggal di dalam kompleks SD itu. Sedangkan guru-guru yang lain, yakni sekitar 5 orang itu tidak tinggal di sekolah tersebut. Nah, saat setelah saya berkunjung ke Dinas Pendidikan Kota Madya Depok itu, saya akhirnya mendatangi alamat SD Daku yang tadi saya sebutkan di atas, bersesuaian dengan lokasi yang dibagi oleh Pak Wagira kepada saya. Jadi SD Daku ini adanya di Pasir Gunung Selatan, adanya dari Jalan Raya Margonda ke arah Cimanggis. Nanti setelah Universitas Gunadarma ada perempatan lampu merah, kita berbelok kiri, nanti melewati kompleks tentara. Setelah itu ada pemukiman penduduk. Di pemukiman penduduk, setelah melewati kompleks tentara, ada jalan menurun ke tepi Sungai Ciliwung. 100 meter sebelum SD Daku ini ada gapura dan penunjuk arah. Di situ tertulis TK, SD, SMP dan SMA Daku. Walaupun kenyataannya hanya ada SD di situ. Dalam brosur yang saya dapat ini, brosur SD Daku itu, lagi-lagi Jam'an masih menjual hafalan Quran atau tahfidz sebagai trademarknya sekolahnya ini, walaupun kenyataannya di SD itu tidak ada program hafiz Quran. Pernah ada beberapa murid yang berminat untuk hafal Quran, tapi oleh Pak Fatur di situ dialihkan ke salah satu rumah tahfidz yang tak jauh dari SD Daku itu. Menempati lahan yang cukup luas. Di sini ada beberapa bagian bangunan, ada kantor, ada ruang kelas, ada aula, ada asrama, ada MCK yang cukup banyak, kemudian ada musola yang cukup luas, juga ada taman. Nah, pada kunjungan pertama kami ini diajak oleh salah satu
kru kami diajak berkeliling oleh Pak Fatur, yang tak lain adalah Pak Fatur ini adalah kepala sekolah SD Daku ini. Pak Fatur mengajak rekan kami untuk melihat beberapa bagian dari sekolah Daku ini. Saudara-saudara, sepekan kemudian, yakni pada tanggal 28 Juni 2023, saya kembali berkunjung ke SD Daku ini. Kali ini saya bersama Pak Heri Muhammad yang sudah beberapa kali tampil di video saya. Dan kami lagi-lagi diterima oleh Pak Fatur, dan kali ini ditemani oleh istrinya. Kedua suami istri ini cukup ramah dengan kami. Perlu saya informasikan di sini bahwa Pak Fatur dan istrinya dan beberapa anaknya memang selama ini tinggal dalam kompleks SD Daku ini. Pak Fatur sendiri adalah alumni dari UIN Semarang. Di luar jam sekolah, jika kita bertandang ke SD Daku ini, sudah bisa dipastikan bahwa hanya Pak Fatur dan istrinya yang akan menerima kita. Dari Pak Fatur juga banyak saya mendapat informasi, diantaranya bahwa SD Daku yang dipimpinnya ini memang baru 3 kelas. Jadi kalau bulan Agustus atau Juli kemarin ada penerimaan murid baru, maka sudah ada 4 kelas. Bulan Juni itu murid SD yang ada di SD Daku ini belum sampai 30 orang, sekitar 26 orang, dan gurunya juga hanya 6 orang plus 1 office boy. Sekolah ini hanya mengajarkan pelajaran reguler saja, di luar hafalan Al-Quran yang memang belum maksimal atau bahkan sama sekali nggak ada di SD Daku ini. Ya, di sini saya kunjungi ada website ya. Website di sini tulisannya Daku School Cimanggis. Silakan nanti teman-teman kunjungi dan di research sendiri, di searching sendiri. Ini ada profil-profil juga di sini, ada foto-foto Yusuf Mansur dan beberapa mungkin ini adalah guru-guru dari Daku. Di sini juga ada foto-foto kegiatan teman-teman. Di sini ada foto-foto kegiatan. Intinya ini masih bersinggungan dengan Yusuf Mansur ya teman-teman, yang mana kemudian bagi saya karena Yusuf Mansur itu punya Daku, punya PPPA juga, dia punya usaha-usaha di bidang kuliner seperti misalkan warung stick and stick dan segala macam yang ada padanya. Intinya harusnya pemerintah ini mengaudit apa-apa yang bersinggungan dengan Yusuf Mansur, karena terus terang Yusuf Mansur ini kan sudah banyak juga dituntut oleh umat, oleh masyarakat. Contohnya kemarin yang paling nyata, Bapak Soeharto sampai kemudian dikembalikan oleh Yusuf Mansur senilai 12 juta, artinya kan memang ada transaksi di sana. Apakah pemerintah tidak tertarik dengan hal ini? Apakah Ibu Sri Mulyani tidak tertarik untuk mengaudit ini? Seharusnya berapa nominal pajak yang harus dikeluarkan oleh Yusuf Mansur, seharusnya seperti apa regulasinya, harusnya kan diatur dan diketahui oleh pemerintah. Karena ini kan menyangkut dana umat. Apakah kemudian sekolah Daku ini tidak menarik duit umat? Lalu bagaimana pengelolaannya? Yang menjadi pertanyaan kembali adalah apakah pemerintah tidak tertarik untuk mengaudit ini gitu, untuk kemudian menelusuri ini, informasi ini gitu. Di samping itu kembali saya katakan bahwa Yusuf Mansur juga punya usaha-usaha di bidang kuliner yang sering dia pakai kaosnya gitu kan, warung stick gitu kan, warung gitu kan, yang warna kuning gitu. Sekali lagi permintaan saya bahwa pemerintah harus mengaudit ini, terutama seperti misalkan dana-dana yang masuk di PPPA itu, bagaimana PPPA selama ini tindak tanduknya gitu, apakah sesuai dengan dana yang masuk atau jangan-jangan dikelola dengan cara yang ya seperti teman-teman ketahui lah, berdasarkan beberapa kejadian di mana banyak orang yang kemudian menuntut haknya dikembalikan gitu. Sudah beberapa kali kita meng-up media berita ini gitu. Alhamdulillah sudah ada beberapa korban yang itu haknya dikembalikan, walaupun yang saya garis bawahi itu tetap tidak sesuai dengan kesepakatan awal, di mana
Seperti misalkan Pak Soeharto dibalikan 12 juta. Iya memang waktu itu Pak Soeharto menginvestasikan uangnya di tahun 2013 itu 12 juta. Tapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa nilai nominal di tahun 2013 dan tahun 2023 itu sangat jauh berbeda. Dan di situ akadnya atau kesepakatannya Yusuf Mansur tidak utang duit ya. Tapi Yusuf Mansur diinvestasikan uang dengan iming-iming ya angin surga itu, too good to be true itu. Segala halnya kemudian indah, namun kenyataannya pahit teman-teman. Berdasarkan ini, maka saya minta kepada pemerintah untuk mengaudit hal-hal seperti ini gitu. Tanah-tanah wakaf, bangunan-bangunan yang diwakafkan harusnya kan diaudit, tidak asal sembarang gitu loh. Tidak asal sembarang. Harusnya kan dicek, diperiksa ini kemana, ini penggunaannya sudah seperti apa yang dimau atau bagaimana, sudah seperti perjanjian wakaf atau bagaimana. Ini harus dicek teman-teman. Baik, ini kita lanjutkan. Simak penuturan Pak Darso Arif, nanti juga ditampilkan video pendukung. Silakan teman-teman simak. Saya Alwat undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengawas SD, Dinas Pendidikan Kota Depok. Ya, karena para pejabat, Pak Kami, Pak Kasih, Ya. ini sedang ada tugas sosialisasi PPDB di beberapa semua kecamatan. Hari ini kebetulan jatahnya kecamatan Cimanggis dan Cilodong. Jadi kalau Pak tadi langsung ketemu di sana bisa ketemu langsung Pak Kabit sebenarnya di Cimanggis. Bahwa SD Darul Quran itu izinnya sedang diproses. Dalam proses sudah masuk ke Dinas distrik, tapi sampai hari ini belum keluar. Belum keluar ya. Biasanya ada proses yang harus dilalui untuk Ya. perizinan begitu. SD itu berapa lama sih Pak? Prosesnya. Nggak, maksudnya SD itu berdiri Kalau berdirinya yang pasti baru ada 3 kelas. baru 3 kelas ya. Baru 3 kelas tahunan. kelas 12 juga. Berdirinya mungkin yayasan ini mungkin lama ya, karena sudah tidak dipakai kalau tadi bilangnya. Jadi Ustadz Yusuf Mansur sudah ada di situ. Kemudian ini ada Ustadz yang dari kampung yang ada di bawah didatangkan untuk mengelola itu. Oh gitu. Soalnya saya kenal. Terima kasih banyak. Inilah SD Daku di Cimanggis dekat kompleks militer. Ada musolanya. Sayang kosong. Ini ruang kelas 3, ini sekolahnya. Tuh, lantai 2 ya sekolahnya. Ini di bawah. Kelas juga ini ya Pak ya? Ini aula Bun, kalau mau lihat Bapak. Jadi kalau untuk pertemuan kemarin ada acara Khatmil Quran. Oh iya tuh. Kapan ini? Kemarin ya? Iya. Selasa. Oh luas juga ya. Iya iya. Ini ruang kedua. Oh iya. Ini kelas 2. Hari ini baru rapotan Bun. Oh habis terima rapot. Rapotan, ya ini lihat. Oh iya ini kelas 2 nih ya. Ini ruang kelas 2. Udah ber-AC. Iya udah berhasil. Ini kelas 1 dulu. Oh iya, ini kelas 1. Tuh banyak gambar-gambar masih kelas 1. AC-nya nggak dimatiin ya? Iya karena baru selesai tadi. Tapi di atas dipakai juga? Di atas belum kepake Bun. Oh, belum kepake. Anak-anak itu juga ada lapangan sih, jadi atas kan aula kosong. Iya. Tadi nggak nyasar Bun. Enggak sih, kan ada dikasih itu udah di Sherlock katanya. Oh iya iya.
Itu ruang apa itu? Mana? Itu musola buat Oh, sholat. oh iya musola. Pak, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.